Saya yakin Anda semua di sini mau Tuhan sentuh kehidupanku. Tuhan ubah kehidupanku. Tuhan berkati hidupku. Pelan-pelan, pelan-pelan namun pasti. Romo Joseph, silakan Romo. Ya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa di sini yang mau iring Yesus? Bukan cuma hari ini, tapi besok dan sampai selama-lamanya, sampai kita menutup mata. Waktu itu kita boleh bernyanyi, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda masih mencari sebuah nas kitab suci atau rema untuk kehidupan Anda, saya kasih satu nas kitab suci, ayat kitab suci yang memang salah satu kalimat terindah dalam kitab suci. Apa itu? Maleaki bab 4 ayat 2. Maleaki bab 4 ayat 2. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris, Indonesia pun kalimat itu bagus luar biasa. Keselamatan Tuhan pada akhirnya datang seperti matahari terbit di pagi hari di antara pegunungan. Sedikit demi sedikit cahayanya melebar, menyentuh kehidupan kita. Saya yakin Anda semua di sini mau Tuhan sentuh kehidupanku. Tuhan ubah kehidupanku. Tuhan berkati hidupku. Pelan-pelan, pelan-pelan namun pasti. Satu kali sampai selama-lamanya. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini mengajak kita untuk bisa sampai menjadikan Tuhan sebagai surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kita harus dibekali dengan dua bekal yang sekaligus menjadi peringatan buat kita. Hati-hati menjadi orang Kristiani. Jadi pengikut Kristus ternyata tidak mudah. Bagi Anda yang mengatakan ikut Kristus itu gampang, mungkin tanda-tanya apa yang dicari. Ikut Yesus itu sangat sulit. Sulit sekali, tantangannya berat apalagi kita di Indonesia. Tetapi percayalah saudara-saudaraku, ketika Anda memutuskan aku mau iring Yesus, ikut Yesus, itu adalah sebuah keputusan yang benar. Ya dan amin dalam kehidupan kita. Ada dua tantangan bagi setiap orang beriman, apalagi bagi mereka. Orang-orang yang ada di depan saya ini maupun yang di televisi, yang di YouTube. Tantangan yang pertama ternyata datang dari dalam. Bukan dari jauh-jauh tapi dari dalam. Itu dibahas oleh surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bacaan kedua hari ini. Tantangan yang pertama muncul dari seorang pengikut Kristus, lahir dari dirinya sendiri. Seorang Paulus menyadari betul bahwa bahaya bagi setiap pewarta, setiap pembicara firman Tuhan, setiap orang-orang yang mau memikul salibnya adalah UANG. Bacanya duit. Coba. Orang bisa berubah karena uang. Orang bisa belok jalannya karena uang. Orang bisa menangis karena uang. Orang bisa tertawa karena uang. Orang bisa berkhianat karena uang. Paulus sadar betul. Dia gak mau hidupnya, pewartaannya, tugas pelayanannya dinodai oleh uang. Maka Paulus mengatakan, aku bekerja siang dan malam, berjerih payah, supaya aku tidak menjadi beban bagi kalian. Aku tidak mau menerima uang dari kalian meskipun aku berhak untuk menerimanya. Buat saya, apa yang dikatakan oleh Santo Paulus ini menjadi tantangan buat kita. Kalau pewarta, umat Kristiani, pelayanan di gereja habis sama uang,
Tinggal tunggu waktunya saja, pewartaannya akan hancur pelan-pelan. Karena yang namanya uang tidak ada pernah akan ada habisnya. Tidak akan pernah ada puasnya. Selalu kita merasa kurang. Semakin kaya seseorang, semakin banyak juga keperluan-keperluan yang harus dia beli. Saudara-saudara, Paulus sadar inilah tantangan dari dalam dirinya. Dia perlu uang untuk kehidupannya. Tetapi dia memisahkan secara tegas. Jangan sampai uang mengkontrol dirinya. Uang merubah hidupnya sebagai pribadi yang mewartakan kuasa kasih Tuhan. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menggarisbawahi secara luar biasa. Bagaimana tantangan juga bukan cuma dari dalam, juga datang dari luar. Pada saatnya kalian akan dikejar-kejar, akan ditangkap. Kalian akan dibunuh. Pada saatnya nanti akan ada pengajaran-pengajaran sesat yang akan memutarbalikan ajaranmu. Saudara-saudara, zaman ini tantangan itu semakin nyata. Media sosial dari pagi sampai malam, bagaimana bisa merubah kehidupan kita? Ilah-ilah zaman ini. Pemikiran-pemikiran yang mengatakan, wah kitab suci itu palsu. Kitab suci itu dikarang-karang. Kitab suci itu banyak kesalahan. Itu setiap hari saya hadapi. Bagaimana saya harus menjelaskan dengan sabar bagaimana dan apa yang seharusnya dimaknai. Anak-anak muda zaman sekarang, itu tantangannya luar biasa. Gerakan New Age, gerakan agnosisme. Mulai muncul di sekolah-sekolah sampai tingkat mahasiswa. Itu yang bikin anak-anak kita tambah bingung. Ini gimana ini? Ajaran-ajaran mengatakan bahwa agama itu karangan manusia. Semua agama itu adalah palsu dan sandiwara. Ketika bertanya kepada orang tuanya di rumah. Orang tuanya cuman nggak bisa menjelaskan. Sementara gurunya dengan sangat meyakinkan. Inilah arah baru kehidupan manusia. Saudara-saudaraku, ada sesuatu yang salah dengan kehidupan zaman ini. Ada satu hal yang saya sedang renungkan. Apakah Anda tahu? Ketika kita semua diciptakan, kita adalah sebuah karya besar Allah. Siapapun diri kita, apapun keadaan kita saat ini, sadarlah, aku ini maha karyanya Allah. Dari Allah yang maha sempurna, menciptakan dengan kesempurnaan, dan aku pada mulanya aku adalah mahakarya yang luar biasa. Tapi sayangnya mahakarya ciptaan yang luar biasa ini tergerogoti oleh berbagai macam tantangan-tantangan dari dalam maupun dari luar. Tetapi kabar gembiranya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah. Kita tahu, Tuhan tahu kita semua rusak, terkikis, keindahan kita hilang. Dia tidak ada pernah lelahnya menghendaki kita. Ayo datang padaku. Disetting ulang, diperbaiki ulang. Menjadi mahakarya yang luar biasa. Maka saya sebetulnya baru pulang dari puncak ngasih retret. Baru tadi nyampe jam 5:10. Masih ngos-ngosan. Di mobil dalam perjalanan kan hujan macet one way. Saya dengar sebuah lagu langsung saya jatuh cinta. Saya belajar itu di perjalanan, saya kirim ke Lady saya mau nyanyi lagu ini karena bagus banget, luar biasa. Mari kita nyanyi bersama-sama. Saudara-saudara, kalau Anda sedang cemas, sedang takut, khawatir, merasa tidak berdaya bahkan sia-sia tak berharga. Ingat, Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi mahakarya dari tangannya. Dan Tuhan menghendaki kita. Tuhan memperbaiki kehidupan kita. Tuhan mengubah dan menyempurnakan kita menjadi karya yang indah. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan Yesus